Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Nyesak nggak? Sakit nggak? Kita udah ngasih segalanya. Waktu, perhatian, pengertian, bahkan sisi terdalam dari diri kita. Tapi ternyata, dia yang kita cintai pelan-pelan narik diri. Nggak bilang atau pamit, nggak nunjukin. Kita masih sibuk nyusun masa depan berdua, padahal dia udah nyiapin jalan keluar dari hubungan itu. Sakitnya tuh bukan cuma karena ditinggalin, tapi karena ditinggalin pas lagi cinta-cintanya. Rasanya tuh kayak kita lagi hidup di film romantis, tapi dia ternyata udah pindah genre ke drama putus ala-ala Netflix. Dan ketika semuanya meledak, ketika kita sadar ternyata semua perjuangan kita nggak bikin dia bertahan, kita mulai nyalahin diri sendiri. Kita mikir, mungkin gue nggak cukup, mungkin gue kurang ini, kurang itu. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah bukan kita yang nggak cukup, tapi dia yang nggak tahu cara menghargai cinta sebesar itu. Kadang, cinta itu nggak gagal karena kita salah cara mencintai, tapi karena dia emang nggak pernah siap nerima cinta segede itu. Kita terlalu tulus buat orang yang cuma mau nyaman-nyaman aja. Dan ya, emang kenyataannya nggak adil. Tapi dari situ kita akan ngerti, kita tuh bukan masalahnya. Kita tuh justru highlight dari cerita itu. Jadi, di video kali ini, kita bakal bahas semua yang sering gak disuarain waktu patah hati. Kita bakal kulik bareng kenapa rasa kehilangan bisa sebegitu dalamnya. Kenapa kita tetap berharga meskipun cinta kita ditolak. Dan kenapa pada akhirnya, yang paling keren dari semua ini adalah kita pernah mencintai sedalam itu. Kita ngobrolin bukan cuma tentang dia yang pergi, tapi tentang kita yang bertahan, kita yang jujur, kita yang tulus. Karena ending yang nyakitin bukan berarti kisah kita nggak berharga. Kadang justru di situ titik balik kita buat nyadarin diri bahwa kita pantas banget dicintai, tapi sama orang yang nggak buta. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, jadi gini, bayangin deh, awal-awal hubungan tuh kelihatannya adem ayem ya. Kayak semua berjalan lancar, tiap hari chatting, teleponan, ada tawa, ada manja-manjanya dikit. Kita ngerasa kayak, wah ini orang emang cocok banget sama gue. Tapi ternyata, dia udah lama mikir buat cabut. Sakit gak sih? Kita di satu sisi ngerasa lagi bangun masa depan, dia di sisi lain malah mikir, kapan ya gue harus ngomong putus ya, biar gak terlalu nyakitin. Gila, rasanya tuh kayak lagi jalan bareng di taman, tapi ternyata dia udah bawa koper buat pulang duluan. Kayak kita ada di tempat semuanya baik-baik aja, sedangkan dia udah mendarat duluan di tempat lain, kayak gimana ya cara ninggalinnya? Itu bukan cuma beda frekuensi, itu beda semesta cuy. Dan di momen itu, bam, muncul realisasi pahit yang nyayat. Anjir, selama ini gue hidup di versi film yang beda sama dia. Kamu pikir ceritanya komedi romantis, ternyata buat dia tuh film thriller psikologis yang endingnya udah dia tulis dari jauh-jauh hari. Sakit sih. Jujur, ini tuh bukan sekadar disakitin, tapi juga merasa ditipu sama ekspektasi. Tapi ya balik lagi, dari situ justru pelan-pelan kamu mulai bisa buka mata. Kadang, rasa sakit yang kayak ditonjok itu malah jadi titik awal buat nyembuhin diri sendiri. Kayak ditampar keras biar bangun dari mimpi. Sakit, tapi perlu. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa, kok gue ditinggalin padahal semuanya kelihatannya baik-baik aja? Bro, sis, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Emang aja hidup kalian udah nggak sinkron. Dan ya, sadar kalau kalian hidup di dunia yang beda itu penting banget. Karena setelah sadar, kamu bisa mulai langkah baru. Bukan buat nyari pelarian, tapi buat nemuin versi dirimu yang lebih paham, lebih kuat, dan gak gampang dibutakan perasaan. Oke, lanjut ya. Nah ini nih, yang paling bikin kepala muter kayak kipas angin rusak. Dia bilang masih sayang, tapi kayaknya kita gak cocok deh. Lah gimana ceritanya coba? Sayang tapi mutusin? Kayak bilang lapar tapi malah buang makanan. Gila sih, itu tuh bikin kepala kayak kebentur realita keras-keras. Kamu ngerasa udah ngasih segalanya, udah effort pol-polan, tapi endingnya malah disodorin kalimat ambigu yang bikin kamu ngerasa kecil banget. Kayak nggak cukup baik, kayak ada yang salah sama kamu, padahal ya nggak gitu juga ceritanya. Masalahnya bukan karena kita nggak layak dicintai, tapi ya, kita lagi ngarahin cinta kita ke arah yang salah bro sis. Bukan berarti dia orang jahat, tapi bisa jadi emang bukan tempat yang pas buat rasa kita tumbuh. Ibaratnya kayak kita nanam bunga matahari di tanah yang nggak dapet cahaya. Mau sehebat apapun cara kita rawat,
ya tetap aja nggak bakal mekar. Jadi bukan kita yang salah, tapi ya tujuannya aja yang nyasar. Kadang kita tuh terlalu maksa cinta ke orang yang sebenarnya cuma mampir, bukan buat tinggal. Dan yang paling ngena, kadang yang kita kira cinta sejati, ternyata ya cuma kita doang yang jungkir balik. Kita doang yang mikirin, ngejagain, ngejalanin dengan sepenuh hati, sementara dia, ya gitu-gitu aja. Datar. Nggak sedalam itu ternyata. Jadi jangan salahin diri sendiri kalau kita ngerasa capek sendiri di hubungan yang katanya saling. Karena bisa jadi, dari awal itu cuma kita yang bener-bener niat, sedangkan dia cuma numpang lewat. Nah lanjut bro sis, patah hati itu tuh sebenarnya bukan cuma tentang kehilangan seseorang yang dulu kita sayang. Tapi lebih dari itu, rasanya kayak kita dipaksa buat ngapus semua cerita yang udah kita tulis rapih di kepala. Kebayang gak sih? Kita ini udah ngebayangin hidup bareng, liburan bareng, punya rumah lucu, pelihara kucing 2. Semua udah kayak film romantis versi kita sendiri. Tapi tiba-tiba, pas lagi asik-asiknya nulis bab selanjutnya, ceritanya malah dihentikan sepihak. Dan kita nggak dikasih pilihan selain hapus semua bab itu. Bukan karena kita mau, tapi karena emang nggak ada pilihan lain. Itu tuh sakitnya bukan main. Bukan cuman karena orangnya pergi, tapi karena mimpi-mimpi yang udah kita rawat bareng dia, sekarang jadi mimpi yang kita harus kubur sendirian. Kayak bangun dari tidur nyenyak, tapi alarmnya bunyi keras banget sampai kita nyesel udah tidur. Dan yang bikin makin nyesek adalah, kehilangan dia tuh bukan cuma tentang sosoknya doang, tapi tentang cerita yang dulu kita anggap nyata. Kayak narasi bahagia yang udah kita yakin banget bakal jadi kenyataan, tiba-tiba jadi fiksi kosong. Dulu kita ngerasa berdua bisa ngelewatin semuanya bareng, ngerasa aman karena punya rencana, ngerasa lengkap karena kita mikir, akhirnya gue nemu orang yang bener. Tapi ternyata, realitanya nggak seindah itu. Yang dulu kita percaya bisa jadi masa depan, sekarang malah jadi kenangan yang bahkan nyebut namanya aja bikin dada sesek. Itu yang sebenarnya bikin kita hancur. Karena kita nggak cuma ditinggal orang, tapi juga ditinggal versi kita yang dulu percaya banget sama cerita itu. Terus nih, ya, ini harus ditekankan banget. Orang yang bisa mutusin kita di saat kita lagi cinta-cintanya, itu bukan cinta sejati. Titik. Karena cinta sejati nggak mungkin ninggalin pas kita lagi sepenuh hati. Justru cinta yang bener tuh dateng, duduk, dan bilang, gue di sini, walaupun sekarang susah. Bukan malah cabut karena udah nggak cocok. Apalagi dengan alasan-alasan klise yang sebenarnya cuma kamuflase dari rasa malas bertahan. Jadi, kalau ada yang ninggalin kita pas kita lagi niat-niatnya sayang, itu bukan bukti kita nggak layak dicintai. Itu bukti dia emang bukan orang yang sanggup mencintai sebesar kita mencintai. Dan ini yang sering kelewat disadarin. Dalam kisah itu, kita tuh sebenarnya cinta sejatinya. Iya kita. Kita yang bener-bener tulus, yang rela ngorbanin waktu, tenaga, bahkan harga diri kadang-kadang, demi hubungan itu jalan terus. Kita yang nangis diam-diam, tapi besoknya tetap senyum dan bilang, aku ngerti kok. Padahal kita nggak ngerti-ngerti amat. Cuma kita nggak pengen kehilangan dia. Itu cinta sejati bro. Cinta yang nggak semua orang bisa punya. Dan justru karena kita punya cinta sebesar itu, kita layak dapat yang lebih baik. Jadi, daripada terus-terusan ngarep cerita lama bisa disambung lagi, mending kita ambil pena, buka lembaran baru, dan tulis ulang cerita hidup kita. Tapi kali ini, tulis buat kita sendiri dulu. Karena kita nggak perlu cinta orang lain buat ngerasa cukup. Kita cuma butuh sadar kalau kita sendiri udah cukup berharga buat dicintai, terutama sama diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ini bagian yang sering bikin dada nyesek diam-diam. Kadang tuh, cinta terbaik kita malah jatuhnya ke orang yang salah. Parahnya lagi, kita ngasihnya tuh bukan setengah-setengah, tapi full package, totalitas tanpa batas. Udah kayak promo spesial akhir tahun. Dikasih perhatian, dikasih kesetiaan, dikasih waktu, dikasih pengertian, bahkan dikasih sabar ekstra. Tapi yang nerima, kadang nggak ngerti, kadang nggak peduli. Dan yang paling nyebelin, dia malah pergi gitu aja, kayak nggak pernah ada apa-apa sebelumnya. Lah coba bayangin, kita udah ngasih hati utuh, dia malah ngerasa kayak dapet bonusan. Udah pergi, nggak bilang makasih, nggak ngerasa bersalah pula. Dingin, nggak pakai perasaan, kayak beli gorengan terakhir tapi nggak bayar. Sakitnya tuh beneran nggak ketolong. Tapi, percaya deh, momen kita mulai sembuh tuh bukan pas kita berhenti kangen, bukan pas kita udah bisa tidur tenang, tapi pas kita mulai sadar,
Bentar. Orang kayak dia tuh sebenarnya nggak layak nerima cinta sebesar itu dari gue. Boom. Di situ kita mulai punya power lagi. Karena yang selama ini kita pikir kehilangan, ternyata justru kita diselamatin. Diselamatin dari terus-menerus ngasih hal paling berharga dari diri kita ke orang yang nggak tahu cara ngejaga. Kadang butuh ditinggal buat kita sadar kalau ternyata cinta yang kita kasih tuh selevel premium, tapi kita malah ngasih ke orang yang pikir itu sampel gratisan. Dan pertanyaannya tuh bukan lagi soal, gimana ya gue bisa ngelepasin dia? Karena sebenarnya bukan itu poinnya. Yang harus ditanya sekarang adalah, kenapa dia pantas dapetin cinta segede itu dari gue? Karena ketika kita mulai ganti pertanyaan kayak gitu, kita jadi mulai ngaca, mulai sadar, gila sih, gue ternyata worth it banget. Dan kalau jawabannya adalah, sebenarnya dia nggak pantas, ya udah, jangan terus kita gantungin diri di situ. Capek-capekin diri buat orang yang bahkan nggak ngerti nilainya kita tuh cuma buang waktu. Kita bukan nggak bisa move on, kita cuman belum sadar kalau selama ini kita terlalu ngebesar-besarin peran orang yang sebenarnya kecil banget kontribusinya di hidup kita. Jadi mulai sekarang, yuk balik lagi. Bukan tentang ngelepas siapa, tapi ngebalikin lagi siapa yang paling layak dapat bagian terbaik dari kita. Dan jawabannya adalah, bukan dia. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi gini, kadang tuh yang paling nyakitin dari ditinggalin bukan karena kita nggak berusaha atau kita nggak cukup baik. Justru yang nyesek tuh ketika dia bisa lihat seluruh isi hati kita, usaha kita, kesabaran kita, ketulusan kita. Semua udah kita buka lebar-lebar tanpa nutupin apa-apa. Tapi ya tetap aja, dia cabut. Dan kita mulai mikir, apa gua nggak cukup ya? Padahal brosis, itu bukan soal kita kurang. Itu soal dia yang buta. Dia yang nggak bisa lihat emas walaupun udah ditaruh di depan mata. Kita udah ngasih hati kita full display, tanpa filter, tanpa pura-pura, tapi dia tetap milih pergi. Bukan karena kita nggak berharga, tapi karena dia emang nggak ngerti apa yang dia pegang. Dan inilah momen pentingnya. Kita harus mulai sadar bahwa kepergian dia tuh bukan validasi dari nilai diri kita. Jangan sampai pikiran kita terjebak sama kalimat kayak, kalau gue emang pantas, dia pasti bertahan. Enggak cuy, banyak orang ninggalin sesuatu yang sebenarnya berharga banget. Bukan karena itu nggak layak dicintai, tapi karena mereka ngejar ilusi. Kejar bayangan, kejar fantasi cinta yang sebenarnya nggak nyata. Kayak ngejar fata morgana di tengah gurun, dikiranya air, padahal cuma pantulan cahaya. Dan kita yang nyata, kita yang ada, kita yang real banget. Sayangnya, orang yang terlalu silau sama ilusi, emang nggak akan pernah bisa lihat keindahan yang ada di depan dia. Nah, yang gawat adalah, kadang setelah ditinggalin kita malah jadi pakai standar rusaknya dia buat ngukur diri sendiri. Kita mikir, kalau dia nggak milih gua, berarti gua gagal dong. Stop, itu bullshit. Kita nggak bisa nilai diri kita dari perspektif orang yang bahkan nggak bisa bedain mana cinta tulus dan mana sekadar kenyamanan. Kita tuh bukan produk gagal yang dikembalikan karena cacat. Kita itu masterpiece yang dia lewatin karena dia nggak cukup peka buat ngerti nilai kita. Jadi jangan pernah ukur harga diri kita dari keputusan orang yang bahkan belum selesai berdamai sama dirinya sendiri. Kita tuh punya value yang nggak bisa ditentukan dari siapa yang ninggalin kita. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar bisa lihat nggak bakal pergi. Yang ngerti cara ngehargain nggak bakal main tinggal. Jadi bukan tentang kita nggak cukup, tapi tentang dia yang nggak mampu ngeliat cukup. Bukan tentang kurang cinta, tapi tentang dia yang terlalu bego buat nerima cinta yang sebenarnya paling tulus dan jujur. Dan sekarang tugas kita adalah berhenti nyalahin diri sendiri. Jangan terus-terusan pakai kacamata dia buat ngeliat siapa diri kita. Ganti kacamata kita, lihat diri kita dari sudut yang lebih jernih. Karena kita bukan yang gagal. Kamu cuma pernah terlalu cinta sama orang yang salah. Dan itu bukan aib, itu pelajaran. Nah, terakhir dan gak kalah penting, sekarang kita masuk ke bagian yang kadang suka kelewat disadarin padahal ini penting banget. Kita harus bangga karena pernah mencintai sedalam itu. Serius. Jangan malah malu atau ngerasa bego karena pernah sayang segitunya sama orang. Justru itu bukti kalau hati kita masih hidup, masih bisa ngerasain, dan kita punya kemampuan buat mencintai orang setulus itu. Gak semua orang punya nyali buat ngasih hati mereka utuh, guys. Banyak yang main aman, banyak yang setengah-setengah, takut sakit, takut rugi. Tapi kita
Kita berani jatuh cinta, berani ngasih diri kita sepenuhnya, walaupun ujungnya nggak sesuai harapan. Dan itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan kita yang luar biasa. Karena pada akhirnya, bagian paling indah dari diri kita tuh ada di ketulusan kita pas lagi cinta. Kita tuh bukan gagal, kita cuma salah sasaran aja. Kayak kita bawa kado mahal, tapi nyasarnya ke alamat yang salah. Kadonya tetap keren, isinya tetap berharga, cuma ya nasib aja jatuhnya ke tangan orang yang nggak ngerti cara ngebuka dan ngehargain isinya. Tapi jangan karena itu, kita jadi nutup rapat-rapat hati kita dan mikir, gua nggak mau sayang segitunya lagi. Justru itu bagian dari diri kita yang harus dijaga. Karena itu yang bikin kita beda, itu yang bikin kita tulus, itu yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Dan yang harus terus kita ingat juga, cinta kita tetap berharga walaupun ditolak. Ditolak tuh bukan berarti kualitas cintanya turun, bukan berarti kita jadi nggak laku. Kadang emang bukan jodohnya aja. Lagian gimana cinta yang kayak gitu bisa dianggap nggak berharga? Coba. Kita udah ngasih energi, perhatian, harapan, bahkan diri kita sendiri buat ngebahagiain seseorang. Itu tuh level cinta yang banyak orang impiin tapi nggak semua bisa punya. Dan kalau orang yang kita kasih itu nggak bisa nerima, ya itu urusan dia. Kita nggak usah malu, kita udah menang di sisi keberanian dan ketulusan. Karena pada akhirnya, nilai cinta itu nggak ditentuin dari diterima atau enggaknya, tapi dari seberapa murni niat kita pas ngasihnya. So, jangan pernah ngerasa kotor atau nyesel cuma karena cinta kita nggak dibales. Cinta kita tetap mulia, meskipun dia yang kita tuju ngerasa biasa aja. Ibarat kita ngasih lukisan masterpiece ke orang yang cuma ngerti gambar stickman. Ya wajar dia nggak ngerti. Tapi itu nggak bikin lukisannya jadi jelek. Justru itu nunjukin bahwa karya kita terlalu tinggi buat dimengerti sama orang yang nggak punya mata buat ngeliatnya. Jadi, daripada terus mikirin kenapa dia nggak bisa hargain kita, mending sekarang mulai pelan-pelan tanya ke diri sendiri. Apa gue udah cukup ngargain cinta gue sendiri? Karena begitu kita bisa jawab itu dengan yakin, kita bakal ngerti bahwa punya cinta sedalam itu adalah anugerah, bukan kutukan. Oke, sebagai penutup, gini ya. Kadang salah satu hal paling kuat, paling gentle, yang bisa kita lakuin buat diri kita sendiri tuh bukan nahan orang yang udah nggak pengen tinggal, tapi ngelepasin orang itu dengan hati yang ikhlas. Bukan karena kita lemah, tapi justru karena kita makin sadar. Dia tuh bukan tempat yang pantas buat nerima cinta sebesar dan setulus itu. Dia nggak pernah ngerti seberapa dalam usaha kita, seberapa serius rasa sayang kita, dan itu bukan salah kita. Kita udah tampil dengan versi paling tulus, paling niat, paling all out. Tapi kalau itu masih nggak cukup di mata dia, ya udah, berarti bukan di situ tempat kita naruh cinta. Dan ingat ya, cinta kita itu nggak pernah salah. Justru, cinta kita itu bukti kalau kita punya hati yang kuat banget, hati yang sanggup ngasih segalanya tanpa pamrih. Mungkin dia yang pergi, mungkin dia yang ninggalin, tapi yang punya kualitas terbaik dalam cerita ini tuh kita, bukan dia. Sekarang bukan waktunya lagi buat ngurangin nilai diri kita cuma karena ditolak. Justru kita harus mulai jagain cinta itu baik-baik, rawat, simpen buat orang yang gak cuma nerima, tapi juga tahu cara ngejaga. Karena suatu saat, bakal ada seseorang yang ngelihat cinta kita sebagai anugerah, bukan beban. Dan ketika itu kejadian, kita bakal bersyukur karena kita nggak buang habis perasaan kita buat orang yang salah lagi. Kalau dari tadi kamu ngerasa kalimat-kalimat ini kena banget, bikin dada agak plong atau bikin kamu ngerasa lebih tenang walau cuma dikit, jangan ragu buat klik like dan share video ini ke siapapun yang lagi butuh dengerin. Bisa jadi, ini bukan cuma jadi penyembuh buat kamu, tapi juga buat mereka yang lagi ngerasa patah hati sendirian. Dan pastiin juga buat klik subscribe, karena di sini kita bakal terus ngobrol bareng, sembuh bareng, dan belajar bareng gimana caranya sayang tanpa kehilangan diri sendiri. Karena satu hal yang pasti, kita tuh pantas banget buat dicintai, tapi sama orang yang gak buta. Jaga hati, dan tetap jadi kita yang tulus ya. Segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa guys, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.